Kalau kamu pernah dengar istilah winner takes all, hal ini sangat menggambarkan sistem pemilu yang akan kita bahas, yaitu sistem pemilu majoritarian. Apa itu sistem pemilu majoritarian? Nah, sistem pemilu majoritarian adalah sistem pemilu di mana calon atau partai yang mendapatkan suara terbanyak adalah yang menang. Satu suara saja lebih banyak dari lawannya tetap dianggap pemenang. Biasanya digunakan dalam sistem distrik atau daerah pemilihan kecil. Contoh sederhananya kayak lomba voting kelas. Siapa yang dapat suara terbanyak langsung jadi ketua. Nggak peduli selisihnya tipis banget mungkin. Cara kerja dari sistem majoritarian sangatlah mudah. Setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu kursi. Pemilih akan memilih satu calon. Calon dengan suara terbanyak dialah yang akan menjadi pemenang. Ada juga versi 2 putaran atau 2 round system. Kalau di putaran pertama tidak ada yang menghasilkan 50% lebih, 2 kandidat teratas akan lanjut pada putaran kedua hingga mendapatkan suara yang lebih dari 50% untuk salah satunya untuk dinyatakan sebagai pemenang. Nah, sistem pemilu majoritarian ini dampaknya apa? Sistem ini sering menghasilkan pemerintahan yang sangat stabil karena biasanya hanya ada 1 atau 2 partai besar yang dominan, yang berkuasa di parlemen. Jadi, keputusan di parlemen bisa menjadi lebih cepat dan juga efisien dalam prosesnya. Tapi, satu sisi lainnya, suara partai kecil atau kelompok minoritas bisa hilang karena tidak cukup kuat untuk menang di distrik manapun. Nah, untuk lebih jelasnya, kelebihan yang pertama itu ada pemerintah yang cenderung stabil. Kemudian proses pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian pemilih bisa tahu siapa wakilnya secara langsung. Tapi kekurangannya bisa kurang mewakili beragam suara rakyat. Kemudian yang kedua, partai kecil tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kursi. Nah, sistem pemilu majoritarian ini juga bisa memunculkan suatu kesan di mana tidak adil rasanya apabila pemenang hanya mendapatkan nilai dengan selisih yang sangat tipis dari partai atau kandidat lainnya. Nah, bayangkan ada 3 calon di suatu daerah pemilihan. Calon A mendapatkan 45%, calon B mendapatkan 35%, dan calon C mendapatkan 20%. Karena A adalah yang paling banyak yaitu 45%, dia akan menang dan duduk di parlemen. Padahal 55% orang tidak memilih dia. Nah, disinilah isu representasi itu sering muncul. Cocok atau enggaknya tergantung kebutuhan politik di suatu negara.